ya semacam itu karena mereka juga dia sempat cerita bahwa mereka juga sampai mengukur ada semacam alat untuk menghitung apa mendeteksi energi sampai-sampai ya semacam Ghostbuster gitu kan ada alat untuk mendeteksi energi gitu seperti itu Mm-mm. yang mereka punya gitu. Oh sejauh itu kah? Itu kan ada filmnya, ya. Ah, Bukan Ghostbuster, tapi filmnya itu apa namanya yang apa yang namanya yang film yang horor itu yang orang bisa masuk ke dalam ininya orang alam pikirannya. Insidious, Conjung apa? Conjuring gitu ya. Dia terinspirasi dari film itu kan, Conjuring itu loh. hmm. Nah, itu jangan. Jadi jangan membuktikan Tuhan itu dengan itu. Oh, Kurang saya kurang pas. Saya kurang pas. Menarik ya. ah. Itu pelita bagi kakiku. Nih, student silakan, student. Ya, shalom, shalom Pak Paul, shalom Kalau Bapak Ibu. student. Pak gini Pak, beberapa hari yang lalu saya ngobrol nih sama orang elektro Pak. Nah, dia punya dosen gitu kan, ini pembukaan. Dosennya itu kayak tergabung di asosiasi yang bahas tentang energi Pak Paul. Kan kita juga suka ngomong gitu, hukum kekekalan energi. Nah, dia ngomong gini, energi negatif ya, ya dia bilang makhluk-makhluk itu gitu suka di tempat yang lembab gitu Pak Paul. Ya, yang saya maksud itu yang ya Pak Paul ngerti ya. Terus juga kita sampai di omongan bahwa ada satu ibadah kesembuhan yang saya sebut Philip Mantova bikin gitu ya. Itu kumpulan energi, dia suka kumpulkan orang-orang massa yang banyak gitu. Terus kan itu kan iman itu kumpulan energi. Jadi ada yang sembuh gitu. Ya, tapi itu energi dari orang-orang itu yang kemudian ya ada yang sembuh gitu kan. Dan kemudian ya dia menikmati panggungnya. Ya, belakang-belakangan juga ya ada orang yang rebah. Ya saya bilang itu kan bisa efek psikologi. Tapi ini dibilang itu energi gitu. Gimana Pak Paul? Adakah ada Pak Paul ada bahan di Hagios kah seperti itu Pak Paul? Atau pelajaran di Israel gitu? Itu yang energi itu nggak begitu ya. Hmm. Itu kan maksudnya mau mencoba merasionalisasikan eksistensi Tuhan kan. Betul nggak yang saya nangkap begitu? Ya, yang supranatural gitu. Heeh. Nah, nah itu tuh penjelasan penjelasan yang terlalu apa ya? Kalau saya bilang picisan, yang itu orang pinter ya, bukan terlalu maksa. Ya, saya ingat saya jatuh pada satu ilmuwan yang menemukan energi Tuhan. Ya, jadi ada kekosongan energi itu ya dalam proton, neutron, kenapa bisa tarik menarik di ruang hampa. Terus saya bilang itulah energi Tuhan. Saya lupa siapa yang namanya. Saya kok saya nggak ketemu ya. Pokoknya ada satu nama ya, ada satu nama. Tapi di sini keluarnya Tesla sama Einstein, bukan ya? Ada nggak yang bisa ingatkan siapa itu penemu energi Tuhan? Yang kamu ngomong itu dasarnya apa tadi? Temenmu ya? Bukan pakai nama seseorang ilmuwan ya. Sebentar, God particle. Kalau God particle siapa, Bobby? God particle siapa, Bobby? God particle, God particle. Atau namanya God particle ya, bukan energi Tuhan ya. Saya lupa namanya. God particle. Higgs field. Bukan ya. Bukan. Leon Lederman. Bukan, bukan namanya saya kenal kok. Saya ini sekali, saya sangat akrab dengan nama itu. Tapi kemarin baru saya ini ya, God particle. Bukan God particle. Ada siapa yang di ini? Ya, itu namanya energi Tuhan pokoknya ya. Saya bilangnya energi Tuhan. Nah, ya apakah itu Tuhan ada Tuhan di situ itu membuktikan adanya Tuhan? Buat saya maksa. Ya, buat saya itu maksa, nggak begitulah. Tuhan itu nggak seperti itu. Itu kan sesuatu yang fisika, ya kan? Aha. Jadi jangan menghitung Tuhan dengan begitu. Itu nanti rapuh sekali. Nanti kalau ketemu orang yang lebih pintar lagi, patah itu. Saya SMA lebih pintar daripada anak SD kan. Lalu saya membuktikan kepada anak yang lulusan SD ini,
orang SD ini bahwa Tuhan itu ada. Ya tentu saya lebih jelas, lebih pintar. Lalu saya ketemu nih sarjana fisika. Dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Oh iya ya, saya manggut-manggut. Karena dia ilmu fisikanya lebih pintar dari saya. Carl Jung, Carl Jung ya. Kemarin ya, pokoknya saya 2 hari yang lalu, saya memang pokoknya dari bahan kuliah saya lupa sampai ya. Ah, bukan Carl Jung. Pokoknya salah satu kemarin ilmu yang kemarin saya jelaskan itu tadi ya. Nah, terus si sarjana fisika ini kan S1 ketemu sama doktor fisika. Dia jelaskan tentang partikel Tuhan misalnya tadi kan. Oh ya, weh, jangan mantap. Lalu ketemu lagi sama profesor yang jenius. Ya, Stephen Hawking misalnya kan. Wah, si dokter ini kalang kabut saudara ya. Karena nggak ketemu sama Stephen Hawking, dia cuma nulis buku yang jarak jauh, opini-opini pribadi. Nah, itu kayak gitu ilustrasinya, The Student. Hmm. Itu Ya kan? baik Pak Paul. Mana suaramu kok nggak ada? Dengar, ada Pak Paul. Halo, Iya, halo. Yes. Iya, iya. saya Itu serap kan dulu maksudnya. Pak. Jadi hati-hati, Ah, jangan menggunakan itu. hmm. Karena Ad- ya dia sempat Higgs boson, namanya Higgs boson ya, bukan Higgs boson ya. Ah, kamu nanya saya kemarin sudah kok kemarin saya membahas itu saya jadi lupa namanya kan. Jadi nanti deh. ya semacam itu karena mereka juga dia sempat cerita bahwa mereka juga sampai mengukur ada semacam alat untuk menghitung mendeteksi energi sampai-sampai ya semacam Ghostbuster gitu kan ada alat untuk mendeteksi energi gitu seperti itu Mm-mm. yang mereka punya gitu. Oh, sejauh itu kah? Itu kan ada filmnya ya. Oh, Bukan Ghostbuster, tapi filmnya itu apa namanya apa yang namanya yang film yang horor itu yang orang bisa masuk ke dalam ininya orang alam pikirannya. Insidious, Conjung apa? Conjuring gitu ya. Dia terinspirasi dari film itu kan. Conjuring itu loh. hmm. Nah, itu jangan. Jadi jangan membuktikan Tuhan itu dengan itu. Oh, Kurang saya kurang pas. Saya kurang pas. Menarik ya. oh, Ini kalau menarik Pak didebatkan, Paul. nah tadi pertanyaan Bu Rosinta tadi, kalau masuk di mitologi, nanti orang itu Oh, nggak akan berdebat itu lagi. Kalau orang itu ketemu saya, dia nggak akan ke debat yang tadi. Makanya susahnya menjelaskan demitologi tadi itu, kayak si Bu Rosinta tadi, saya larang, nggak boleh. Karena Indonesia belum saatnya, dan saya tidak mau memamerkan itu. Indonesia belum bisa terima. hmm, Ya, bahwa hmm, iman itu bukan sebuah mitos, bukan sebuah klinik. hmm, Tapi kan untuk menjelaskannya kan susah, nanti dianggap sesat saya nanti. Tapi kalau saya ketemu orang kayak gitu, tak babat dengan cara begitu, kelenger dia, nggak akan bisa jawab. Saya sudah lakukan dengan sampai orang Belanda saja masih ada yang melakukan begitu ya. Saya ceritain tentang demitologi, wah kejang-kejang ngamuk-ngamuk ya. Kita lagi Bible study ngamuk-ngamuk itu saya live kan kalau nggak salah itu dulu ya. Ngamuk-ngamuk namanya Anton ya. Nah, saya masih ingat namanya Anton, saya dimarah-marahin sama dia. Bilang, saya mau jawab dipotong, mau jawab dipotong. Lah, saya mau jawab, kamu ndak boleh. Kamu suruh saya menjawab. Kamu sendiri tak tanya, kamu nggak ngerti. hmm. Ya itu ya. Itu kebanyakan orang-orang, terutama orang-orang karismatik tuh yang suka begitu tuh. Ah, ah, Ya, ah, ah, kebanyakan ah, ah. orang-orang karismatik yang keminter. Orang-orang karismatik itu ya, kebanyakan nggak sekolah, tahu nggak? Dia mau sekolah Ya, ya. teologi di mana? Saya bukannya kepahitan sama orang karismatik, tapi saya kan dari teologi saya, S3 saya dari karismatik, dari gereja karismatik. Ya, Hmm, tetapi saya kan memperdalam. Jadi saya mengerti kelemahannya di mana teologinya karismatik. Gitu loh. Dan saya melihat iya, memang salahnya di sini. Kan saya diajari berpikir kritis. Ya kan, selama kuliah itu ya dasarnya, tapi terakhirnya para hamba Tuhan ini nggak berani. Jadi ketika saya bilang demitologi jangan, belum siap Indonesia. Kalau itu nggak usah dipaksa kan nggak usah pakai demitologi. Nah itu orang-orang begitu nanti musuhnya demitologi. iya deh, butuh 5 tahun di sini aja ya bisa menyerap gitu. Tapi itu 5 tahun Pak Paul.
mau hajar kayak orang, maksudnya orang semacamnya namanya Anton mau langsung gitu ya, butuh 5 tahun, tidak mungkin langsung hajar bisa nyerah gitu Ada kan. Isa, itu orang Belanda loh padahal. Itu orang Oh, Belanda loh. Aduh, saya itu ada rekamannya, bahwa saya live kan kok itu. Saya sampai gede-gede ya. Ya kadrunnya Kristen. Cuman bedanya nggak membunuh gitu aja kan. Nggak suka nutupin mm, gereja, nutupin masjid. Nah, bedanya begitu. Dia hanya masalah dogma. Terus dia bilang, wah kamu sesat ya. Edwin Metatron itu termasuk orang kadrun tuh, Edwin Metatron. Ya kan. Begitu saya kasih demitologi, mabok dia. Dia sukanya klinik. Ya kan. Banyak klinik. Makanya kan otaknya kan nggak waras. Orang kalau tapi sudah jadi sebutannya Kristen, profesor Pak Pawang. apa? Tapi sebutannya profesor tuh. Iya, iya profesor ini, profesor bocor, kompresor bocor, ya. Itu suka klinik tuh dia itu ya. Saya kasih tahu setan itu ya enggak ada sosok setan itu. Alkitab nggak pernah cerita begitu. Tapi dia pakainya para dosin ajaran Bapak Gereja, tradisi dari Yunani. Nah, orang ortodok itu suka klinik ya. Gereja ortodok itu suka klinik. Sehingga seringkali nggak masuk akal. Kayak contohnya Bambang Nursena pernah cerita ya, Maria Magdalena bikin mujizat, dia pegang si raja pengen makan telur bebek, ya kan? Terus sama Magdalena ada telur bebek dipegang, terus matang telur bebeknya katanya. Karena itu Hmm. kan soalnya sudah berjanji gitu loh. Saya bilang kan. Terus Bambang Nursena dengan bangga, "Oh, itu kan hanya ada di tradisi. Terus kalian mau percaya begitu? Menurut saya orang tolol kalau percaya begituan. Kamu Kristennya tolol menurut saya ya. Kristennya tolol gitu loh. Saya emang nggak percaya begituan. Loh, saya percaya orang mati dibangkit. Oh, saya ngeliat dengan mata kepala sendiri. Itu ya Om Silas dulu orang mati bangkitkan. Orang sudah sekarat 15 tahun. Apa, 15, orang sudah masuk tetanus, sudah masuk kamar gelap. Didoain keluar dia. Umurnya diperpanjang 15 tahun baru mati. Orang sudah kena TBC bisa sembuh, kena lever bisa sembuh, kena kanker bisa sembuh. Saya ngelihat, saya kan ikut 6 tahun kan saya main gitar, mesti langsung saya ngeliat kalau tiap malam doain orang sakit. Saya kan lihat, Oh, saya percaya ada begituan, tapi enggak yang itu ada sebuah penjelasannya, oh, penjelasan ya. iman. Tapi telur bebeknya matang itu wis itu namanya taruh di teteknya dia biar anget gitu kan diremi. So kayak sih ngeras bejaji itu loh. Ya, jangan pakai tahayul, itu namanya tahayul. Terus buat apa coba bikin telur bebek yang matang? Aduh, kacau. Nah, itu sukanya begitu. Ortodok itu suka yang tahayul-tahayul begitu ya. Nah, tapi Oh, di satu pihak tadi para ilmuwan Kristen yang katri ada ya. Kan kayak orang Islam itu bukti bulan NASA, bulan terbelah. Nggak taunya pakainya hoax, berita hoax ya. NASA bulan terbelah. Lu kalau bulan terbelah, tahu nggak kalau bulan terbelah akibatnya apa? Kalau bulan terbelah itu pasti salam tata surya hancur. Karena terlalu dekat ya kan dengan satu jaringan tata surya. Beda kalau Pluto itu meledak, nggak akan ganggu yang lain. Tapi kalau ini bulan meledak, terbelah, pasti meledak. Nggak mungkin terbelah begitu saja, itu nggak mungkin. hmm. Terus kesananya pakai apa? Katanya Muhammad pergi ke bulan, ke luar angkasa. Kamu pakaiannya nggak terbakar kan? Katanya kan pakainya. Terus ada segala macam pertanyaan-pertanyaan klinik yang nggak masuk akal. Harry Potter itu lebih masuk akal ya. Oh, bisa terbang pakai apa? Pakai sapu terbang. Kenapa? Karena sapu terbangnya ada magicnya. Itu namanya logika iman. Iya dong, dari awal asumsinya sudah benar karena ada sapu terbang. Sapu terbang ada magic dan itu adalah dunia magic di mana satu komunitas itu komunitas magic. Itu lebih masuk akal. Namanya logika iman ada urutannya itu loh. Dan tidak Hmm. mungkin Harry Potter itu membuat bulan itu terbelah. Ya, yang ada adalah menyelamatkan supaya bulan jangan terbelah karena ada penyihir jahat yang ingin menghancurkan bulan, yang ingin makan bulan gitu ya kan. Nah, ada adalah Hmm. begitu, ya kan. Bisa kan itu logika iman. Ini ada Hmm. logiknya. Oke, begitu student Baik. Iya Pak Paul, ya Pak Paul. Saya serap dulu. Makasih Pak Paul. menarik ya.